Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung kembali pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas yaitu tanda kiamat kecil yang terjadi di zamannya para sahabat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa ketika Rasulullah mengatakan sebelum kiamat umatku akan saling bertikai, dan itu semua sudah menjadi bahagian daripada takdir Allah. Karena ketika Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar umatnya tidak saling membunuh, tidak saling bertempur, namun Allah menolak permintaan Nabi. Walaupun Allah mengabulkan permintaan agar kita tidak binasa di dalam kekeringan, kelaparan, dan kita tidak akan binasa di dalam musibah banjir, namun kita akan berada di hari-hari yang penuh dengan fitnah besar, yaitu pertempuran, pertikaian di antara sesama umat Muhammad. Dan kita sudah kabarkan bahwa yang terjadi fitnah pertama setelah kematian Utsman, yaitu terjadinya perang Waqi'atul Jamal, yaitu perang ketika mengendarai unta yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sudah mengatakan kepada Ali bahwa suatu saat nanti engkau akan bertikai dengan ibumu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sudah memberitahu itu sebelum terjadi, dan itu menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah melakukan Allah, dan di akhir cerita Ali dan Aisyah berdamai di atas keputusan masing-masing, dan akhirnya hubungan terjadi dengan harmonis kembali antara seorang ibu mertua dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan berikutnya yang menjadi tanda kiamat kecil yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya pertikaian setelah Waqi'atul Jamal, yaitu perang Siffin. Perang Siffin ini perang yang terjadi antara pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang berada di Syam, atau di Damaskus, Syria. Dan itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi itu.
Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqtatila fi'atani fayakunu bainahuma maqtalah azimah da'wahuma wahidah. Ya. Jadi kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi kecuali dua pasukan besar dari umatku akan saling menyerang, ya, dan itu akan menimbulkan korban yang banyak, kata Rasulullah. Da'wahuma wahidah, dan kedua-dua kelompok ini, kata Rasulullah, seruannya sama, dakwahnya sama. Jadi dakwahnya sama, tetapi saling berperang. Nah, para ulama menyebutkan maksud dakwah sama, salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Sahih Bukhari Fathul Bari, beliau mengatakan bahawa ketika Rasulullah mengatakan kedua-dua kelompok ini dakwahnya sama, maka yang dimaksud adalah kedua-duanya punya kesamaan, yaitu sama-sama ingin menegakkan syariat, sama-sama ingin menegakkan kebenaran. Namun perbedaan dalam mengambil ijtihadlah yang membuat mereka bertikai. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah telah mengetahui akan terjadi perang besar, bahkan lebih besar daripada waqi'atul Jamal antara Aisyah dan Ali. Itu akan mengambil korban yang sangat banyak. Dalam catatan riwayat 30.000 kaum muslimin itu gugur di dalam pertempuran Siffin. Dan salah satu sahabat yang sudah dikabarkan Nabi bahwa akan meninggal dan gugur di dalam perang itu adalah Ammar bin Yasir. Makanya hadis berikutnya yang menunjukkan bahawa Rasulullah sudah mengetahui akan terjadi perang ini, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna nanqulu labinal masjid labinah. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami ketika membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi yang dibangun sedikit-sedikit oleh para sahabat, kami memindahkan batu bata, walaupun bentuknya tidak seperti batu bata hari ini, artinya terbuat dari tanah liat untuk dijadikan dinding. Kami memindahkannya labinah, kata Abu Sa'id, satu-satu. Jadi diangkut satu, dipasang satu. Wa kana Ammar yanqulu labnatain. Di saat itu Ammar, yaitu yang dimaksudlah Ammar bin Yasir, dia memindahkan dua, artinya dua batu bata. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melewati atau mendekati Ammar, wa masaha an ra'sih al-ghubar. Rasulullah menyapu debu yang melekat di kepalanya Ammar ketika dia sedang bekerja. Wa qala, lalu beliau berkata kepada Ammar, waiha Ammar, taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah. Wahai Ammar, engkau akan meninggal dibunuh oleh para pemberontak. Hadis juga riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah sudah memberitahu Ammar bagaimana dia akan terbunuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan bahawa di kemudian hari apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya menjadi kebenaran, karena Ammar ternyata benar-benar terbunuh di tangan kelompok Muawiyah yang berperang dengan Ali, sedangkan Ammar berdiri di sisi Ali bin Abi Thalib.
Jadi lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semua informasi tentang akan terjadi ini, akan terjadi ini. Bahkan dengan izin Allah, Rasulullah mengetahui nasib yang terjadi pada seseorang tentang cara kematiannya. Ini juga menunjukkan hadis ini juga menunjukkan bahawa kita ini telah ditetapkan tanggal mati, waktunya, jamnya, menitnya, sampai tata caranya. Jadi tak akan kita bisa hindari walaupun kita berlari. Kalau kita harus meninggal di tanah yang telah ditentukan Allah, maka kita pasti menuju ke tanah itu. Seandainya kita dicatat Allah meninggal di Makkah, di Madinah, atau di kota manapun, pasti kita akan berangkat ke sana. Walaupun hari ini seakan-akan kita merasa tak mungkin. Kalau kita harus meninggal dalam keadaan kecelakaan, pasti kita akan mengalaminya. Kita meninggal dalam keadaan tenggelam, pasti kita akan mengalaminya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan bahawa kiamat, kata Rasulullah, tidak akan terjadi ketika sebelum terjadinya perang dua kelompok besar dari sesama mukmin. Nah, apa yang terjadi dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Singkat cerita, ketika selesai perang Jamal antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anhuma, Ali kembali ke Kufah, lalu kemudian dari Kufah beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah, kembali pulang. Nah, disitulah kemudian para penduduk Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Dan itu mayoritas penduduk Madinah membaiat Ali untuk menjadi pemimpin mereka, karena melihat kelebihan. Kemudian Rasulullah pun memuliakan menantunya Ali. Bahkan pedang Rasulullah yang kemudian diberi nama dengan Zulfaqar itu juga diserahkan kepada Ali dengan kalimah Nabi, aku akan menyerahkan pedang ini kepada seorang pemuda yang beriman, istiqamah, dan yang paling berani. Lalu ternyata yang dicari adalah Ali. Padahal waktu itu Abu Bakar mengharapkan pedang itu diserahkan kepadanya. Lalu kemudian Umar pun berharap, tapi ternyata Rasulullah menyerahkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang Rasulullah kabarkan tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah dibaiat menjadi khalifah, ternyata di Syam atau di Syria, yang gubernurnya yang pada waktu itu yang menjabat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau diangkat oleh Umar bin Khattab, lalu diangkat oleh Utsman, dikuatkan oleh Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah sepupunya Muawiyah, sepupunya Muawiyah. Jadi Muawiyah, ketika Ali mengutus Jarir bin Abdullah untuk meminta baiat dari penduduk Syam agar mengakui dirinya menjadi khalifah di atas sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, ternyata Muawiyah menolak dengan alasan, selesaikan dulu kasus di atas kasusnya Utsman yang terbunuh, karena aku adalah wali darah daripada Utsman bin Affan, kata Muawiyah. Artinya dia tidak mau membaiat Ali sebelum engkau selesaikan kasusnya Utsman bin Affan. Ali kemudian mengatakan, aku tidak akan bisa menyelesaikan kasus itu kecuali engkau membaiatku, mentaatiku sebagai pemimpin. Maksudnya ikuti dulu jalur kenegaraan bahawa akulah pemimpin kalian, baru akan ku selesaikan. Ternyata Muawiyah pun ngotot mengatakan, tidak akan, kami tidak akan taat kepadamu sampai engkau mencari pembunuh Utsman dan mengkisasnya. Sehingga disitulah terjadi perselisihan, sehingga akhirnya Ali menganggap Muawiyah dan orang penduduk Syam
itu telah memberontak kepadanya, dan Muawiyah menganggap bahawa Ali tidak menyelesaikan kasus kematian Utsman. Akibat daripada itu, Ali menyiapkan tentara yang begitu besar untuk menyerang Syam dengan ijtihadnya bahawa Syam telah memberontak, jadi menjadi kelompok Bughat. Sedangkan Syam mempersiapkan diri menyambut peperangan itu dengan alasan Ali tidak mau menyelesaikan kisas di atas pembunuh Utsman. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, terjadilah perang itu, dan ternyata perang itu didominasi oleh kelompok Ali, sehingga Muawiyah menganggap dan melihat keadaan sepertinya akan kalah. Maka beliau kemudian mengangkat mushaf di atas pedangnya, di atas pedangnya, atau ada yang mengatakan tombak. Beliau mengangkat mushaf Al-Quran di tengah-tengah berkecamuknya perang, dan beliau berteriak bahawa memberi isyarat kita berdamai, kita berdamai, karena Quran sudah diangkat dan itu isyarat untuk berdamai. Lalu Ali menghentikan perang, padahal Muawiyah hampir kalah. Akhirnya disetujuilah perdamaian, dan hasil dari perdamaian, kedua belah pihak menyatakan kedua-dua pemimpin ini harus turun lebih dahulu, lalu dilakukanlah pemilu ulang untuk memilih pemimpin yang baru. Begitu kesepakatannya. Dan akhirnya diutuslah delegasi daripada Ali, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, dan diutuslah delegasi daripada Muawiyah, yaitu Amr bin As, yang mendukung Muawiyah. Karena Abu Musa al-Ash'ari lebih tua umurnya daripada Amr bin As, dipersilahkanlah Abu Musa untuk naik ke atas mimbar, ke atas panggung, untuk memakzulkan atau menurunkan Ali dari kekhalifahan. Jadi Abu Musa dengan jujurnya, dengan ikhlasnya, beliau mengatakan bahawa berdasarkan hasil kesepakatan, maka kunyatakan hari ini Ali tidak lagi menjadi khalifah. Lalu kemudian giliran Amr bin As, yaitu delegasi dari Muawiyah. Ternyata Amr bin As mengambil kesempatan itu, dengan mengatakan apa? Kalian sudah dengar bahawa Ali sudah tidak lagi menjadi khalifah, dan sekarang pemerintahan sedang kosong, maka ku angkat Muawiyah menjadi pemimpin berikutnya. Padahal tadi kesepakatannya sama-sama turunkan buat pemilu ulang, tapi Amr bin As ternyata punya akal yang sedikit menyeleweng daripada perjanjian itu. Dia naikkan Muawiyah setelah Ali turun. Disitulah kemudian terjadi kekacauan yang besar. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, politik itu kadang-kadang menjadikan iman berada di bawah nafsu, dan itu sudah terjadi dari masa sahabat. Bayangkan seorang Amr bin As, salah satu sahabat yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga, tapi nafsu dengan pemerintahan, jabatan, itu membuat mereka menghilangkan keimanannya di saat itu. Jadi akhirnya terjadi kekacauan. Karena sudah sangat kacau, dari kubu Ali, orang-orang yang fanatik membenci perjanjian. Kenapa Ali terima keadaan seperti itu? Seharusnya engkau tadi tak mau berdamai, kita hancurkan saja, lihatlah kita sudah dikhianati. Akhirnya mereka memisahkan diri dari kelompok Ali, tidak mau mendukung Ali dan menganggap Ali kafir. Itulah kelompok yang kemudian disebut dengan Khawarij. Mereka memisahkan diri. Nah, kelompok kedua itu orang yang sangat fanatik terhadap Ali. Pokoknya apapun yang Ali katakan, itu wajib kita taati, dan terus mereka menyatakan kesetiaannya pada Ali apapun yang terjadi. Dan kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya Syiah. Makanya Syiah ini hari ini menjadikan Ali sebagai Tuhan, menjadikan Husain seakan-akan dewa. Bahkan dalam rangkaian umrah dan haji, kalau Bapak sempat mendengarkan orang-orang Syiah dari Iran, mereka mengucapkan bukan labbaik Allahumma labbaik, mereka mengucapkan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, kami datang memenuhi panggilanmu ya Husain.
Jadi ini kelompok ini fanatiknya luar biasa, sampai Ali pun pernah ingin membunuh mereka, ya, karena mereka telah melebihi atau over sekali dalam mencintai seorang Ali, dan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itulah kekacauan demi kekacauan bersambung, dan nanti akhirnya Hasan bin Ali itu menyatakan kepada Muawiyah, jadilah engkau pemimpin, tapi jaga nama baik ayahku, ya, jangan musuhi dan jangan fitnah ayahku, ya. Kalau engkau ingin mendapatkan jabatan itu, maka ambillah. Nah, jadi kemudian Muawiyah akan menyambung pemerintahan menjadi dinasti Umayyah dari kekuasaan Muawiyah, dan terus berlanjut nanti dinasti Abbasiyah dan seterusnya. Nah, jemaah melakukan Allah SWT, Khalifah Rashidin itu hanya pada Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 ini yang disebut Khulafa Rashidin. Selanjutnya Muawiyah tidak lagi disebut Khulafa Rashidin. Nah, jemaah melakukan Allah, yang harus kita fahami di akhir apa? Perang ini memang menjadi tanda bahwa kiamat akan terjadi. Nah, jadi yang intinya adalah Rasulullah sudah memberitahu kiamat pasti terjadi, dan sebelumnya akan terjadi perkara yang besar di antara kaum muslimin, yaitu terjadinya perang sifin. Lalu apakah kedua kelompok ini akan masuk neraka karena terjadinya hal yang seperti ini? Para ulama menjawab berdasarkan keterangan dari asar dari Ali. Jadi Ali pernah ditanya, itu yang terbunuh dari pihakmu dan yang terbunuh dari pihak Muawiyah, bagaimana nasib mereka di akhirat? Apa jawaban Ali? Dengan asar yang sahih, beliau mengatakan, yang terbunuh dari pihakku surga, yang terbunuh dari pihak Muawiyah surga. Tinggallah aku dan Muawiyah yang akan bertanggung jawab, dihisab di hadapan Allah tentang apa yang terjadi di antara kami. Begitu kata Ali, ya. Kemudian kelompok Muawiyah pun itu tidak pernah menyatakan bahwa Ali akan masuk neraka karena telah menyerang kita, menganggap kita tidak. Sehingga akhirnya ahli sejarah dan ulama-ulama mengatakan ini terjadi karena perbedaan ijtihad. Jadi kan tadi bukan memberontak sebenarnya, sama-sama berijtihad. Ali berijtihad, kalian harus taat dulu kepada aku sebagai seorang pemimpin yang sah dalam Islam, karena wajib taat pemimpin yang sah dalam Islam. Tapi Muawiyah pun mengatakan bahwa kami tidak akan taat kecuali engkau menegakkan qisas, berarti bukan keinginan untuk memberontak yang sebenarnya, tapi berbeda hasil ijtihad. Maka berlakulah secara umum perkataan Nabi, barang siapa yang berijtihad, kalau dia benar ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah ijtihadnya, dia mendapatkan 1 pahala. Tidak ada yang berdosa dalam urusan-urusan ijtihad. Makanya kita berhusnudzon bahwa para sahabat berperang bukan karena tidak faham agama, tapi karena berbeda dalam menjalankan prinsip-prinsip ijtihad mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya, inilah yang terjadi di antara kaum muslimin, dan kita akan sambung kembali insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.